Pernah gak sih ke Bali terus ngerasa modal ngomongnya cuma hello sama terima kasih doang? Tenang, kali ini kita bakal bedah tuntas 5 frasa kunci dalam bahasa Bali. Ini bakal bikin interaksi kalian jauh lebih bermakna, lebih dalam dan tentunya nunjukin rasa hormat yang tulus. Coba bayangin deh, kalian baru aja mendarat, terus menghirup udara khas Bali. Wah, rasanya semangat banget kan? Tapi di sisi lain, pasti ada keinginan buat bisa nyambung lebih dalam sama budayanya. Nggak cuma jadi turis biasa. Nah, 5 frasa ini nih jembatan pertama kalian. Yuk, kita mulai. Oke, yang pertama dan yang paling dasar ini adalah salam universal. Anggap aja ini kayak kunci sakti buat membuka percakapan apapun, kapanpun selama kalian di Bali. Frasanya adalah Om Swastiastu. Kita coba pelan-pelan ya. Om Swastiastu. Nah, ini tuh bukan sekedar halo biasa. Ini adalah doa. Sebuah salam universal Hindu di Bali yang artinya mendoakan kedamaian dan kesejahteraan buat orang yang kita sapa. Indah banget kan? Yang bikin frasa ini keren banget adalah fleksibilitasnya. Artinya kan, semoga damai dan sejahtera dari Tuhan menyertaimu. Kalian bisa pakai ini kapan aja, pagi, siang, malam. Dan ke siapa aja, dijamin selalu sopan dan pas. Tips penting nih, coba deh ucapin ini pas masuk rumah, pura, atau bahkan pas mau mulai ngobrol di warung. Ini cara paling cepat buat nunjukin rasa hormat. Oke, salam universal udah di tangan. Sekarang, yuk kita naikin levelnya sedikit dengan salam yang lebih spesifik sesuai waktu. Ini nih yang bikin kalian kedengaran lebih ramah dan akrab. Kuncinya cuma satu kata, rahajeng, yang artinya selamat atau damai. Gampang banget, kalian tinggal gabungin kata ini sama keterangan waktu. Dari satu kata dasar ini, kalian langsung bisa 4 salam lainnya. Kita lihat satu-satu ya. Kita mulai dari pagi. Bayangin kalian lagi jalan-jalan pagi, lihat sawah hijau, nemu warung lokal buat sarapan. Coba deh sapa pemiliknya sambil senyum, rahajeng semeng, selamat pagi. Lanjut, pas matahari lagi terik-teriknya dan kalian lagi asik di pasar seni, lihat-lihat kerajinan tangan yang cantik, sapaan yang paling pas ya, rahajeng siang, selamat siang. Nggak kerasa, hari udah sore, udaranya mulai adem. Mungkin kalian lagi santai di pantai, nontonin sunset yang warnanya luar biasa. Nah, ini momen yang pas buat bilang, rahajeng sore, selamat sore. Dan buat nutup hari, pas kalian mau pulang dari restoran habis makan malam enak, atau balik ke penginapan, pamit dengan sopan pakai rahajeng wengi, selamat malam. Sekarang kita pindah ke salah satu interaksi paling penting, bilang terima kasih. Mau itu habis beli kopi, beli oleh-oleh, atau dibantuin orang, ada 2 cara buat ngucapinnya. Yang pertama dan paling sering dipakai itu suksma. Cara bacanya, suksma. Ini tuh kayak bilang thanks aja, santai, buat sehari-hari. Gampang banget diingat dan dipakai. Tapi, kalau ada orang yang bener-bener nolongin kalian, misalnya nunjukin jalan yang rumit atau ngasih pelayanan yang super baik, kalian bisa upgrade ucapan terima kasihnya jadi matur suksma. Matur suksma, ini artinya lebih dalam, kayak terima kasih banyak. Jadi, perbedaannya simple, tapi penting banget. Anggap aja suksma itu cara santai bilang thanks, sementara matur suksma itu lebih formal, nunjukin rasa terima kasih yang tulus banget, setara thank you very much. Tahu kapan harus pakai yang mana itu nunjukin kalau kalian beneran perhatian sama situasi. Kalau lagi di tempat rame kayak pasar atau pura, pastikan ada momen kita perlu lewat atau nggak sengaja nyenggol orang. Nah, penting banget buat tahu cara minta permisi atau maaf yang sopan. Kata saktinya adalah ampura. Coba ya, ampura. Kata ini tuh multifungsi banget, bisa berarti maaf, permisi, atau mohon ampun. Ini senjata ampuh deh buat nunjukin sopan santun di berbagai situasi. Nah, yang perlu diingat, ampura itu bukan cuma buat pas bikin salah loh. Kalian bisa pakai ini buat bilang permisi pas mau lewat, pas nggak sengaja nyenggol orang, atau bahkan buat motong pembicaraan orang dengan sopan. Ini tuh bagian penting dari etika sosial di Bali. Oke, kita udah ngelewatin seharian penuh di Bali secara virtual nih. Sekarang, ayo kita rangkum lagi frasa-frasa kunci tadi biar makin nempel di kepala. Anggap aja slide ini contekan andalan kalian. Semuanya lengkap di sini. Mulai dari Om Swastiastu buat salam pembuka, keluarga rahajeng buat sapaan sesuai waktu, suksma dan matur suksma buat bilang makasih, sampai ampura buat minta maaf atau permisi. Coba deh di screenshot, simpen di HP. Ujung-ujungnya, ini semua bukan cuma soal ngafalin kata-kata baru. Ini tuh alat
alat buat nyambung sama orang, nunjukin rasa hormat, dan yang paling penting, bikin pengalaman liburan kalian jadi jauh lebih kaya. Setiap frasa yang kalian pakai itu kayak ngebuka pintu ke interaksi yang lebih hangat dan tulus. Kata-kata yang simple, tapi koneksinya bisa dalam banget. Bukannya itu ya yang kita cari pas lagi jalan-jalan? Jadi, pas nanti kalian ke Pulau Dewata lagi, udah siap buat nyobain kan? Matur suksma ya, udah nyimak.